Shalom, good morning Maranatha. Pada Senin 27 Oktober pagi ini, saya akan membacakan renungan dengan tema penderitaan tidak menyurutkan kebaikan yang diambil dari Nats 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ke-19. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang indah Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang pakai kami dengan roh-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang difirmankan dan kami tidak hanya mengerti, namun kami dapat melakukannya. Bantu kami dan roh kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Penderitaan tidak menyurutkan kebaikan yang diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ke-19. Berbunyi demikian. Karena itu, baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia, sambil terus berbuat baik. Ada ungkapan Kristiani, tiada mahkota tanpa salib, yang dalam bahasa Inggris ya, no crown without the cross. Kita tahu bahwa ungkapan ini merujuk pada Yesus Kristus, bahwa Ia yang mulia sejak semulanya, memperoleh kemuliaan sesudah penderitaan salib menimpanya, yang diambil dari 1 Petrus pasal yang 1 ayat yang ke-11. Ketika ungkapan teologis ini diagungkan kepada umat tertentu, bukan dalam rangka mengglorifikasi penderitaan, namun pandanglah penderitaan bukan untuk menghambat imanmu, melainkan untuk memberikannya. Yang diambil dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Sejak permulaan suratnya, Rasul Petrus mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen, kita akan mengalami duka cita oleh berbagai pencobaan. Akan tetapi, tidak semua penderitaan adalah salib yang harus dipikul oleh orang Kristen. Penderitaan dari seorang pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau tidaklah masuk di dalamnya, yang diambil dari ayat yang ke-15. Konsekuensi menjadi pengikut Kristus, maka penderitaan Kristus bisa saja akan dialami juga oleh orang-orang Kristen. Namun, sama seperti kita, akan tertimpa penderitaan seperti Kristus. Jika kita setia sampai akhir, maka kita juga akan menerima kemuliaan atau menjadi seperti Kristus. Sobat Maranatha, penderitaan hidup bukanlah untuk dicari-cari supaya kita memperoleh kemuliaan. Akan tetapi, jikalau kita menderita penghinaan karena nama Kristus dan karena kebenaran, maka janganlah malu, takut, ataupun gentar. Percayakan hidupmu pada Tuhan yang setia yang akan melindungimu. Jangan biarkan penderitaan menyurutkan semua perbuatan baik kita. Refleksinya adalah kita berbuat baik bukan untuk menghindari penderitaan. Namun jika penderitaan itu menimpa kita, maka kita harus tetap berbuat baik. Yang menjadi pertanyaan yang mendalam adalah bagaimana Anda merefleksikan penderitaan yang sedang dialami sekarang ini. Baik, demikianlah pembacaan renungan pada Senin 27 Oktober 2025. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang selalu membimbing kami supaya kami tidak menganggap penderitaan adalah menjadi penderitaan, namun kiranya penderitaan dapat memuliakan bagi nama-Mu Tuhan, sehingga kami hanya dapat bergantung kepadamu aja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami supaya kami dapat menjalankan firman-Mu dan tidak hanya mendengar aja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Salam, integrity, care,
Excellent.